Hari ini kita tidak berkhotbah dari narasi seperti biasanya, tapi saya mau mengajak kita untuk ponder the question of bagaimana atau apakah yang gereja itu harus lakukan sebagai gereja yang meneladani Kristus. Kita akan merenungkan pertanyaan ini, tetapi sebelumnya mari kita membuka 1 Petrus pasal yang ketiga, ayat yang ke-8, atau Bapak Ibu bisa melihat di dalam slide, 1 Petrus pasal yang ketiga, ayat yang ke-8. Kita akan baca bersama-sama satu ayat ini, 1, 2, 3. Dan akhirnya, hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang, dan rendah hati. Saya bacakan di dalam bahasa Inggris. Finally, all of you have unity of mind, sympathy, brotherly love, a tender heart, and a humble mind. Mari kita masuk di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk berkat yang Tuhan berikan di dalam hidup kami, yang begitu banyak sampai seringkali kami tidak mampu menghitungnya ya Tuhan, bahkan yang kami tidak sadari. Dan hari ini pun Tuhan masih memberikan berkat kepada kami, yaitu kami bersama-sama dengan orang-orang yang adalah tebusan Kristus, boleh memuji Tuhan, menaikkan doa, dan sebentar kami akan mendengar firman-Mu. Berikan firman itu ke dalam hati kami, seperti benih di tanah yang subur. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, di dalam dunia ini ada satu ketertarikan terhadap satu kalimat yang berbunyi demikian. Dare to be different. Buku yang tadi direkomendasikan oleh Pak Didimus, yang ini saya nggak bisa kasih tambahan diskon ya, ini dari Momentum, adalah sebuah buku yang mungkin bersinggungan dengan kalimat ini. Dunia suka kalimat ini, dare to be different, berani beda. Bukan berani kotor itu baik, itu beda lagi. Berani beda, stand out, be unique. Be authentic, ayo jadi yang unik, jadi yang otentik, yang asli dan seterusnya. Ikuti kata hatimu, gitu ya. Kalimat-kalimat yang saya kira sangat terkenal dan sangat besar dan sangat disukai oleh banyak orang di berbagai belahan dunia. Orang muda lebih jujur. Kami anak muda itu lebih jujur kalau mau mengatakan, oh kami mau beda. Orang tua gak boleh itu, tapi sebenarnya dalam hati juga pengen beda, gitu ya. Kita itu sama, kita suka kalimat ini, dare to be different dan seterusnya, berani beda. Salah satu kalimat yang barangkali kita bisa kritisi, seperti yang mungkin dilakukan oleh penulis daripada buku ini, yang nanti dibaca satu malam selesai gitu ya. Tapi terlepas dari secara sosial, secara psikologi, Bapak Ibu dan saya merasakan apa tentang kalimat dare to be different tadi, saya kira gereja itu mesti suka dan mengaminkan kalimat itu. Gereja itu perlu mengaminkan kalimat dare to be different, berani beda. Terlepas dari apa perasaan saudara secara ya ini dan itu, mungkin Bapak Ibu yang punya anak remaja, oh ini ya kok malah direkomendasikan untuk to be different dan seterusnya, harusnya diajar taat. No. Gereja itu harus mengaminkan kalimat itu. Bukan karena beda itu enak. Beda itu nggak enak Bapak Ibu sekalian. Bukan karena beda itu keren. Dulu waktu pertama-tama saya lulus gitu ya, saya pikir kalau jadi hamba Tuhan di Geri, gimana caranya saya bisa jadi hamba Tuhan yang beda kan? Ya maksudnya jangan sama kayak hamba Tuhan yang lain. That's not good. Tapi gereja itu harus beda, harus berani beda. Bukan karena keren, bukan karena itu enak, bukan juga karena ini satu moto yang waduh kalau ditaruh gitu ya, dare to be different, kok kayaknya keren gitu ya. Bukan juga. Gereja itu harus berani beda, berani stand out kalau perlu, berani unik kalau perlu, simply, sederhana. Karena memang gereja itu punya perbedaan fundamental dengan dunia ini. Kenapa gereja perlu mengaminkan kalimat ini? Ya karena memang kualitatif difference-nya besar. Beda kualitatif dengan dunia ini. Ada beberapa bagian Alkitab yang mengatakan ini kepada kita. Bapak Ibu misalnya Ibrani pasal 13 ayat 12 sampai 14 saya bacakan. Ibrani pasal 13 ayat 12 sampai 14. Itu jugalah sebabnya Yesus telah menderita di luar pintu gerbang untuk menguduskan umatnya dengan darahnya sendiri. Kayu salib ya, disalibkan di luar gerbang. Ayat 13. Karena itu marilah kita pergi kepadanya di luar perkemahan dan menanggung kehinaannya. Sebab di sini kita tidak mempunyai tempat tinggal yang tetap. Kita mencari kota yang akan datang. Ibrani kasih kita dua alasan kenapa kita beda. Ibrani kasih dua alasan. Yang pertama adalah kristologi. Kenapa? Ya karena simply kamu sudah ditebus, kamu sudah dikuduskan oleh darah Kristus. Kamu secara substansi beda. Itu yang pertama. Tapi yang kedua adalah Ibrani juga mengatakan karena kita itu punya satu tujuan yang beda dengan dunia ini. Kita bukan orang yang tinggal dan tetap selamanya di kota yang sementara. Ibrani akan menggunakan istilah kota yang di surga. Kewarganegaraanmu ada di surga, bukan di sini. Kota yang kamu tuju itu bukan kota yang fisik, material, seperti yang kita pandang di dunia hari ini, tapi yang kelak akan dinyatakan, New Yerusalem,
dan seterusnya. Jadi Ibrani katakan kenapa kita harus berani beda. Dua alasan. Siapa kamu di dalam Kristus? Beda yang pertama. Apa yang kamu kejar di dalam Kristus? Beda yang kedua. Ibrani mengaitkan semuanya dengan identitas kita hari ini. Dan yang kedua kita bisa mendapati di dalam bagian yang lain, misalnya di dalam Kolose, Bapak Ibu sekalian, Kolose pasal 2 ayat 6-8, saya tidak bacakan ayat-ayatnya, tetapi di situ Paulus itu berargumen dengan cara yang berbeda. Kalau Ibrani tadi kristologi dan kemudian eskatologi, Paulus mengatakan worldview. Kenapa kok gereja itu beda dengan dunia? Well, kamu menghidupi lensa yang totally beda dengan dunia ini. Dunia punya kacamata yang beda dengan kamu. Kacamata kita itu di-wired secara berbeda. Jadi apa yang kita lihat, ya tentu beda dengan dunia. Jadi identitas, cara hidup, dan tujuan itu semua beda dengan dunia. Seorang pendeta pernah mengatakan kepada saya, ya, ingat loh ya, Filbert ya, gereja itu dipanggil menggarami loh ya, bukan digarami. Gereja itu dipanggil untuk menerangi loh ya, bukan diterangi oleh dunia ini. Gereja itu dipanggil untuk bersaksi loh ya, bukan mendengarkan kesaksian dunia. Kamu tidak boleh sama dengan dunia. Jadi kalau gereja pada hari ini itu pesannya sama dengan di luar. Kalau gereja pada hari ini itu tampilannya sama dengan di luar. Kalau gereja pada hari ini itu bahasanya sama dengan di luar. Maksud saya bahasa adalah bahasa komunitasnya. Ya berarti ada dua kemungkinan. Di luar itu sudah makin glorious, makin cinta Tuhan, makin taat sama Tuhan, makin Christ-like seperti Kristus. Sehingga gereja dan dunia itu sama. Atau apakah yang di luar itu sudah mulai masuk ke dalam gereja? Ya dua kemungkinan. Lebih mungkin yang mana? Gereja makin berhasil menginjili dunia ini, membawa mereka kepada Kristus, ya atau kita jangan-jangan yang diinjili oleh dunia ini. Kita makin gloomy, remang-remang, dan seterusnya. Kita harus melihat bahwa we are different. Kita berani harus beda. Siapa engkau itu beda. Tebusan Kristus. Cara hidupmu beda. Worldview Kristen. Cara pandang Kristen. Dan tujuan akhir yang kamu perjuangkan itu beda. Tapi saudara, seberapa kita sadar akan hal ini itu sangat penting. Seberapa kita sadar bahwa kita itu ada di dalam satu tarik-menarik antara dunia yang ingin menguasai kehidupan kita secara langsung maupun tidak, dan kita sendiri yang harus bergumul dengan firman Tuhan. Kita itu selalu ditarik ke kanan dan ke kiri di dalam kehidupan kita. Kita selalu ditarik untuk ikut sesuatu, dan sesuatu itu nggak pernah simply cuma diri kita. Kita itu nggak pernah jadi tuan, bahkan di dalam diri kita sendiri. Kita harus memilih yang kita mau ikuti. Kita harus memilih tuan kita. Kita harus memilih apakah kita mau mengikuti Tuhan di dalam firman-Nya, atau kita mau mengikuti dunia ini dengan lensanya. Dunia mau terus kasih kacamata yang terbaru buat saudara. Gereja mau terus memberikan kacamata yang lain buat saudara. Dan kita harus pilih. Dan itulah realita kita. But gereja itu sendiri, mereka harus berani beda. Tapi pertanyaannya, Bapak Ibu sekalian, kita bukan sekedar membahas apakah gereja itu beda dengan dunia. Kalau gereja itu beda dengan dunia, ya 3 poin tadi ya. Kristologi, worldview, eskatologi. Kita bisa tambahkan itu soteriologi dan seterusnya ya. Kita bukan bahas itu hari ini. Tapi pertanyaannya adalah bagaimana kemudian gereja yang Bapak katakan beda itu kemudian harus secara konkret menunjukkan keberbedaannya dengan dunia. Ini pertanyaan yang lebih sulit. Teologi kita nggak bisa cuma di taraf doktrinal. Kita perlu mengkonkretkan teologi itu di dalam kehidupan gereja. Maka bagaimana gereja itu harus berbeda dengan dunia ini. Akan celaka Bapak Ibu sekalian kalau kita itu cuma tahu bedanya gereja di taraf doktrinal. Apa bedanya gereja dengan dunia? Oh yaitu kristologi itu ya, eskatologi, tujuannya beda dan seterusnya. Oh, terus kehidupannya totally sama dengan dunia, itu celaka. Nah, gereja tidak boleh hanya tahu kita beda dengan dunia secara teologi, tapi juga secara konkret. Nah, inilah tipikal gereja yang sebetulnya ditampilkan oleh Alkitab. Di dalam Alkitab, baik ketika Tuhan Yesus itu melayani secara real di dalam dunia ini, inkarnasinya, atau ketika dia sudah naik ke surga dan rasul-rasul itu berkumpul dan jadilah gereja mula-mula, itu selalu ini Bapak Ibu sekalian. Ada koherensi yang di pikiran mereka, di dalam hati mereka, dan yang nampak keluar. Ini kenapa kekristenan itu sangat powerful. Di dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 41-47, kalau Bapak Ibu membuka Alkitab Anda, Kisah Rasul 2 ayat 41-47 itu bicara gereja setelah Pentakosta. Dan yang menarik adalah gereja setelah Pentakosta itu bukan gereja yang ternyata full mujizat seperti bayangan banyak orang. Gereja setelah Pentakosta adalah ini. Mereka yang menerima firman, mereka yang dibaptis, yang bertekun, yang berbagi di dalam persekutuan maupun di dalam hidup, yang berkaitan dengan kesaksian mereka keluar,
Sehingga kemudian baru di situ munculnya Tuhan tambahkan jumlah mereka yang bertobat dari waktu ke waktu. Koheren Bapak Ibu sekalian, bukan ternyata cuman yang ada di kepala, tapi juga real life impact itu benar-benar nyata. Kenapa kok mereka bisa begitu besar dan powerful? Ya karena beda. Ya karena beda itu, gereja itu kesaksiannya dengan dunia ini. Orang nggak bisa deny ini Bapak Ibu sekalian ketika melihat gereja dan merasakan, oh ada sesuatu yang berubah, ada sesuatu yang berbeda yang benar-benar real di komunitas yang kecil ini. Dan itulah gereja, satu koherensi, satu konsistensi yang ada di pikiran, di hati, dan tindakan keluar. Saya percaya prinsip keberbedaan dan keharusan akan keberbedaan ini yang menjadi kesaksian kuat bagi gereja. Nah Bapak Ibu, ini berkaitan dengan apa yang Petrus itu tulis di dalam 1 Petrus pasal 3:8 yang tadi kita baca. Saya percaya Petrus itu menulis surat ini dengan satu worldview, mau mengajarkan kepada jemaat setelah mereka jadi Kristen, then what? Setelah mereka jadi Kristen, so what? Setelah mereka jadi Kristen, apa yang harus berubah? Maka kalau Bapak Ibu membaca surat 1 Petrus, dia akan tulis-tulis hal-hal tentang ini. Misalnya, bagaimana orang Kristen harus tunduk pada otoritas. Bagaimana orang Kristen punya relasi antara tuan dan hamba. Kalau kamu punya hamba yang kerja sama kamu harus perlakukan mereka bagaimana. Kalau kamu adalah hamba, kamu harus taat kepada tuanmu bagaimana. Kemudian Petrus juga bicara tentang relasi suami istri dan seterusnya. Semua ide di balik tulisan surat Petrus adalah the elect in exile. Sudah jadi Kristen? Oke. Kamu tahu teologi yang benar, sekarang ini cara kamu menghidupi kesaksian hidup yang benar. Itu 1 Petrus Bapak Ibu sekalian. Tetapi 1 Petrus pasal 3:8 secara khusus adalah sebuah nasihat bagi gereja. Sekali lagi, yaitu agar gereja seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang, dan rendah hati. 5 nilai yang Petrus itu mau berikan. Dan inilah poin yang pertama Bapak Ibu sekalian, bahwa Anda dan saya tidak bisa melihat kelima poin ini terlepas dari poin yang ketiga. Adjektif yang ketiga, mengasihi saudara-saudara di dalam LAI. Di dalam bahasa aslinya itu lebih tepat diterjemahkan sebagai kasih persaudaraan, brotherly love. Philadelphoi atau adelphoi di dalam bahasa yang lain. Nah, seorang teolog bernama Peter Davids menempatkan kelima nasihat dari Petrus ini berpusat kepada mengasihi saudara-saudara, brotherly love. Mengapa demikian? Karena kasih persaudaraan dia pertama-tama memampukan kita untuk nanti membaca yang pertama, kedua, dan yang keempat, kelima. Bapak Ibu boleh kembalikan ke slide yang berikut, yang sebelumnya. Slide yang sebelumnya. Bapak Ibu, kita tidak bisa membaca seia sekata, seperasaan, penyayang, atau rendah hati tanpa kita pertama-tama mengerti brotherly love, mengasihi saudara-saudara. Sederhana Bapak Ibu sekalian, kita tidak mungkin hari ini kita tidak mungkin keluar sana, kemudian kita belanja di supermarket, kita pergi ke mall dan seterusnya, dan kemudian kita mengatakan, kenapa ya orang di supermarket ini tidak seia sekata dengan saya? Saudara nggak akan lakukan itu gini. Saudara nggak akan pergi ke satu tempat dan kemudian mengatakan, kenapa ya orang-orang di sini nggak seperasaan sama saya? Ya memang karena mereka strangers, mereka orang asing. Mereka nggak mungkin seia sekata, penyayang, lembut sama saudara, tentu nggak. Tapi saudara akan expect apa? Ya kalau di keluarga saya, ya saya pengennya suami istri, orang tua anak, ya seia sekata kan. Saya pengennya kalau di keluarga saya ya seperasaan lah. Saya pengennya kalau di keluarga saya itu ya antara relasi anggota keluarga A dan B dan C dan D ya saling rendah hati dan seterusnya. Kita mau itu di mana? Semua yang dikatakan Petrus tadi 5 hal di dalam keluarga. Oke, ini idenya. Petrus mengatakan, kamu tahu hal itu kan? Kamu expect semua hal ini di dalam keluargamu. Tapi Petrus menambahkan, gereja itu sebetulnya keluarga juga. Gereja itu sebetulnya juga adalah sebuah keluarga dan kamu tidak bisa mengerti gereja tanpa mengerti relasi keluarga. Hal-hal yang umumnya kamu expect semua, kamu nantikan semua di dalam keluargamu, kinship obligations, relasi kin, saudara, sekarang dibawa ke dalam gereja. Jadi sebetulnya Bapak Ibu sekalian, Petrus itu sedang menembus tembok-tembok sosial pada masa itu. Orang tahu kalau mereka punya keluarga, ya mereka akan seia sekata dengan keluarga mereka. Orang-orang pada zaman itu jelas seperti zaman sekarang tahu bahwa di dalam keluarga itu harus seperasaan. Orang-orang jelas tahu bahwa mereka harus saling menyayangi satu dengan yang lain. Orang-orang tahu di dalam keluarga mereka harus rendah hati satu dengan yang lain. Tapi Petrus mau katakan, kamu nggak bisa bawa itu cuma di keluarga intimu saja. Kamu harus bawa itu ke dalam gereja. Dulu memang betul, kalian semua di dalam gereja ini adalah strangers. Tetapi Petrus mau katakan, di dalam iman kepada Kristus, kamu semua dipersatukan sebagai saudara. No longer a stranger but a brother. No longer a sister but a brother.
Saudara, kita memiliki keluarga kandung kita sendiri tentunya. Kita memiliki keluarga kita sendiri tentunya, dan tentu ada perbedaan di sana. Tapi saudara, kita bisa melihat Petrus itu membawa relasi ini sekarang expanded ke dalam gereja Tuhan. Ada beda nggak Bapak Ibu sekalian? Tentu. Ada hal yang tetap nggak bisa kita share dengan semua orang di luar keluarga inti kita. Tapi Petrus itu sedang memperluas cara orang memandang gereja secara langsung. Bapak Ibu, ini mirip dengan Roma 12 ayat 9 sampai 10. Di dalam Roma 12 ayat 9 sampai 10 dikatakan oleh Paulus, "Hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat, lakukanlah yang baik, hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat." Apa itu tanda gereja atau tanda orang Kristen sejati bagi Paulus? Kasih yang mengikat all together. Saudara, penekanan yang sama itu Petrus ambil di dalam suratnya. Penekanan pada kasih. Bukan kasih yang biasa loh, tapi kasih di antara saudara. Sampai di sini kita boleh mempertimbangkan bagaimana kita memandang gereja. Slide boleh ditayangkan yang selanjutnya. Kita seringkali memandang gereja itu simply sebagai a community of the faithful. Komunitas orang beriman. Benar nggak Bapak Ibu sekalian? Benar nggak gereja itu komunitas orang beriman? Oh ya benar lah ya. Tapi sangat mungkin kita menghayatinya dengan salah. Saudara, kalau kita memandang gereja itu sebagai komunitas orang beriman secara salah, maka saudara akan memandang gereja itu sebagai klub. Saudara akan memandang gereja itu sebagai satu klub di antara banyak klub. Saudara tentu tahu beda komunitas dan klub kan ya. Sekarang kita lebih sering pakai kata komunitas daripada klub. Kita lebih sering menggunakan kata komunitas untuk banyak hal di dalam kehidupan kita. Komunitas bersepeda, komunitas badminton, tenis, masak, dan seterusnya. Kita punya banyak komunitas. Tapi apakah gereja itu sungguh ya cuman satu di antara banyak komunitas? Oke, saya punya komunitas A dan B dan C dan D dan seterusnya, dan gereja itu satu di antara yang banyak itu. Alkitab nggak mengatakan demikian. Gereja itu bukan klub. Di dalam sebuah klub, jika saudara menemukan ada hal yang tidak menyenangkan buat saudara, saudara tinggal pindah klub. Ada banyak itu orang itu di Jakarta ya, pada waktu pandemi, kemudian sepeda itu menjamur di mana-mana, semua orang jadi suka bersepeda dan seterusnya. Ternyata nggak lama setelah itu, terjadi drama-drama klub sepeda gitu ya. Jadi klub sepeda ini pecah dan klub sepeda itu pecah dan klub sepeda ini menikah dengan klub sepeda sana, gabung gitu ya. Terus klub sepeda yang ini bercerai dengan klub sepeda yang ini dan pisah. Problematis. Ya nggak masalah sih, ini cuma urusan sepeda gitu kan ya. Tapi gereja emang bisa demikian. Mungkin Bapak Ibu punya klub-klub yang lain gitu ya. Klub masak juga bisa pecah gitu ya. Klub jalan pagi juga bisa pecah dan seterusnya Bapak Ibu sekalian. Kita nggak memungkiri bahwa itulah cara kita berdialog di dalam sebuah klub. Kalau saya nggak cocok ya sudah loh, kan nggak masalah kan, saya sepedaan sama kelompok ini dan saya sepedaan sama kelompok sana, nggak ada masalah. Tapi gereja nggak bisa begitu. Gereja itu nggak bisa sama dengan kita memperlakukan komunitas kita yang lain di dalam hidup ini. Di dalam sebuah klub sah untuk keluar ketika kita rasa nggak cocok lagi, nggak kompatibel lagi itu. Cari klub yang lain aja, simple, nggak ada masalah dengan itu. Gereja nggak bisa demikian. Gereja memang adalah tempat di mana kita ya secara institusi kita bergabung dan bertumbuh dan seterusnya, saudara, itu benar. Tapi gereja itu juga more than that. Sama seperti keluarga, saudara nggak bisa sekedar nggak cocok dan ya ganti keluarga lah. Anak gitu langsung ya siapa cari orang tua mana di Geri Citra yang baik terus minta diadopsi gitu, nggak bisa lah. Nggak bisa seperti itu Bapak Ibu sekalian. Maka salah satu sumbangsi penting dari teologi reformasi adalah pandangan ini dari John Calvin, yaitu adalah those to whom God is the Father, the Church must also be a mother. Communio Fidelium itu yang tadi, sekarang Calvin katakan Mater Fidelium. Saudara, kalau gereja itu adalah ibu, how would you treat your mom? Is how you would treat the church. Saudara akan memperlakukan gereja demikian high view, bukan karena gereja nggak bisa salah dan seterusnya, because it's your mother. Karena itu ibu daripada orang-orang percaya. Tentu gereja lain tentu juga adalah ibu. Poinnya bukan apakah saudara boleh pindah dan seterusnya. No, itu hal kecil, saudara. Bukan itu poinnya. Poinnya adalah saudara itu akan memperlakukan gereja itu seperti apa. Seberapa tinggi saudara itu memandang gereja Tuhan. Seberapa tinggi saudara memandang juga gereja lokal yang Tuhan berikan pernyataan langsungnya di depan mata kita. Mater Fidelium tinggi sekali, karena Bapaknya itu Tuhan. Saudara tentu tahu kan Alkitab mengatakan engkau mempelai wanita Kristus. Engkau itu siapa saudara? Bukan individu, gereja. Saudara. Gereja itu mempelai wanita Kristus. Saudara, Westminster Confession misalnya mengatakan the visible church is the house and the family of God. Tinggi sekali saudara.
Rumah dan keluarga Allah, itulah gereja. Gereja mendidik dan membesarkan anak-anaknya selayaknya ibu kita, nurture mereka itu. Calvin bahkan di dalam bukunya mengatakan kita itu seperti, kita bersama gereja itu seperti anak yang dibaringkan di dada ibunya, menyusu di sana. Nurture, high view, tinggi sekali Bapak Ibu sekalian. Dan gambaran ini memperkaya pemahaman kita akan 1 Petrus 3:8. Petrus katakan, iya ya, kamu ya semua pada akhirnya seia, sekata, seperasaan, kasih persaudaraan, penyayang, rendah hati. Impossible without this. Ya ini belum ya. Bapak Ibu, kita bisa melihat bahwa gereja tidak bisa dipisahkan dari betapa signifikannya di dalam kehidupan kita. Gak ada siblings, saudara kandung ya. Gak ada yang kemudian akan mengatakan satu dengan yang lain, ya kamu ya punya urusan bukan urusan gua ya. Itu urusanmu. Terus yang satu juga mengatakan, iya kalau kamu kesulitan itu urusanmu ya. Gak ada. Kita orang tua tentu menginginkan anak-anak di dalam keluarga itu akan saling care for each other. Sedemikian rupa. Bahkan mungkin orang tua ya, bapak saya selalu menekankan gitu ya. Kalau suatu saat kamu susah, ya saudaramu itu yang pertama akan tolong kamu. Atau kamu yang harus tolong mereka. Kita tahu itu semua kan. Sekarang Petrus expand itu. Oke, kamu punya keluarga inti, good, bagus. Tetap itu keluarga intimu. Tapi kamu bisa nggak melihat komunitas ini sebagai keluargamu juga? Jadi satu hal yang saya kira sangat reflektif gitu ya, karena kita sangat gagal di dalam hal ini. Kita seringkali masih melihat orang-orang di samping kanan kiri kita sebagai stranger. Saudara tentu nggak harus bagi nomor rekening saudara dan kemudian PIN-nya. Bukan itu saudara. Tapi saudara itu seberapa peduli ya dengan orang di sekitar kita. Termasuk ya, hamba-hamba Tuhan juga sama. Kita bisa nggak peduli kok dengan jemaat. Sangat-sangat mungkin, saudara, kita itu semua artificial di luar, superficial, palsu. Tapi Petrus itu mengatakan bukan hanya untuk orang semua, buat kita semua. Bahwa kita perlu memandang itu begitu tinggi. Bapak Ibu, gerakan gereja yang diikat di dalam kasih persaudaraan ini juga terinspirasi dari mana? Terinspirasi dari doktrin Tritunggal. Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, mereka berelasi itu dengan kasih yang begitu fulfilling satu dengan yang lain. Mereka itu memberikan ruang kepada satu dengan yang lain. Bapa itu bukan sekedar suruh-suruh anak dengan memaksa. Kemudian anak itu terpaksa untuk taat karena dipaksa-paksa oleh Bapa. Kemudian Bapa dan anak tindas Roh Kudus, nggak demikian kan? Relasi itu apa? Relasi kasih, Bapak Ibu sekalian. Very fulfilling. Itulah kasih persaudaraan. Bukan berarti nggak ada ordo. Tetap ada ordo. Tetap ada itu hierarki, ordo dan seterusnya. Tapi bukan hierarki yang memeras, yang menekan dan seterusnya. That's how the church is supposed to be. Itu gereja harusnya demikian. Tentu di dalam langit dan bumi yang baru yang kita nantikan, nanti sepenuhnya kepenuhan kasih itu akan kita alami. Sekarang kita mencicipi dan kita belajar mencicipi dengan lebih baik apa yang Tuhan itu simpan. Poin yang kedua Bapak Ibu sekalian adalah kalau pertama tadi kita melihat kasih persaudaraan itu mengikat semua virtue yang lain, sekarang kita mau melihat bahwa kasih persaudaraan ini itu mendorong kita untuk merengkuh juga nilai-nilai yang lain. Saya sekata, unity of mind. Atau like-mindedness di dalam bahasa yang lebih tepat. Kita dipanggil untuk punya satu pikiran. Jadi seia sekata itu diterjemahkan dari kata yang berarti unity of mind, sih, kesatuan pikiran. Soalnya di masyarakat Greko-Roman di mana Petrus itu tulis, mereka punya satu pemahaman. Kalau sebuah masyarakat itu mau kuat, maka masyarakat itu harus satu visi di dalam berperang. Masyarakat itu harus satu visi di dalam membangun kota. Masyarakat itu harus satu visi di dalam berhemat kalau memang masa panen itu kurang baik. Ini zaman dulu ya. Mereka berpikir demikian, kita harus unity of mind untuk menjadi kuat. Masyarakat kuat itu adalah masyarakat yang solid. Di bahasa Indonesia, di dalam negara kita tahu prinsip ini, gotong royong, prinsip kekeluargaan. Masyarakat yang kuat perlu satu, kerja bersama. Jadi saya sekata di dalam 1 Petrus terinspirasi dari itu. Kamu secara masyarakat tahu kan ya apa yang masyarakat harus kerjakan. Sekarang di dalam gambaran gerejawi, Petrus mau katakan, kamu juga harus lakukan hal yang sama. Apa maksudnya Petrus? Petrus akan mengatakan seia sekata berarti kita siap untuk meletakkan visi kita pribadi, bahkan pikiran kita pribadi, untuk sekarang melayani pikiran yang satu. Pikiran siapakah itu? Tentu bukan pikiran Petrus, tentu bukan pikiran pendeta, tapi tentu itu adalah pikiran Kristus. Saudara, seia sekata itu sebenarnya simply adalah ini, saudara. Saudara mau mengalah nggak? Mau merelakan nggak? Mau menyanggupi nggak permintaan Tuhan? Kalau saudara harus merelakan itu semua yang menjadi impian saudara, dan sekarang mengejar apa yang gereja, apa yang Tuhan itu inginkan. Tentu saudara kalimat ini bisa sangat di-abuse kan ya?
Kalimat ini bisa sangat di-abuse. Misalnya kita bisa aja abuse ini dengan mengatakan, kalau gitu saudara mesti serahkan semua uangmu kepada gereja. Iya, bisa abuse kan. Bukan itu poinnya, saudara. Sekarang coba bayangkan di masa Petrus. Apa sih kira-kira seia sekatanya gereja pada masa Petrus? Bertahan di dalam tindasan. Bertahan di dalam penganiayaan. Itu seia sekatanya. Rela menanggung beban. Itu seia sekatanya. Saling melayani. Itu seia sekatanya. Memperhatikan yang sulit, itu seia sekatanya. Mereka itu gak sekedar, oh kamu sulit ya, oh ya kasihan ya. Bukan itu. Seia sekata di masa Petrus itu gak bicara tentang abuse gitu ya, semua orang nanti dikumpulkan untuk melayani visi seseorang. No. Gereja itu mau mengatakan apa? Ini loh, Injil yang harus dihidupi. Bahkan ketika gereja itu mempresent ya, apa yang harus dikerjakan sebagai satu gereja, dengan begitu jelas apa yang dikerjakan itu untuk kerajaan surga dan seterusnya. Ada tentu orang-orang yang dituntut berkorban besar. Ada, saudara. Tapi bukan sekedar ini ya, wah-wahan, mewah dan seterusnya. Bukan itu, saudara. Saudara, menarik gak ya seia sekata dengan orang-orang Kristen di zaman Petrus? Ya tentu enggak ya. Secara kerugian itu besar, Bapak Ibu sekalian. Kalau kita itu seia sekata dengan penguasa, dengan kaisar, oh ya hidup nyaman. Kalau seia sekata dengan orang-orang berdosa yang menguasai pemerintahan, yang menguasai sistem ekonomi, yang menguasai sistem militer dan seterusnya di zaman Petrus ya, atau sampai sekarang, ya tentu enak luar biasa itu seia sekata dengan mereka. Mereka ngomong A, saya juga setuju A. Mereka ngomong B, oh saya juga setuju B. Ya seneng lah. Tapi kalau seia sekata dengan orang-orang yang ditindas, saudara bisa bayangkan betapa gak menyenangkannya itu sama sekali. Saudara, gereja hari ini mungkin wow, ya. Gereja hari ini sebagian itu wow. Besar, megah, dan seterusnya. Saudara, kita bisa tanyakan gitu ya, apakah seia sekatanya itu masih di dalam kebenaran, atau jangan-jangan sudah seia sekata dengan ya tuntutan pasar misalnya, dan seterusnya. 1 Petrus 1 ayat 18 itu kontras dengan ini, Bapak Ibu sekalian. 1 Petrus 1 ayat 18 itu sedang mengkontraskan Petrus bahwa kamu itu dulu ikutin useless teaching. Gak berguna itu pengajaran itu. Bukan gak menguntungkan loh, gak berguna. Menguntungkan iya, secara materi iya, tapi kamu merelakan itu untuk kamu sekarang submit di dalam pikiran Kristus. Jadi kesatuan pikiran di dalam 1 Petrus 3:18 itu bicara kesatuan pikiran di dalam Kristus. Satu willingness, kerelaan untuk confirm one's goal, untuk goal yang lebih besar. Saudara, kalau mengatakan ini kepada orang tua, mengatakan kepada orang tua yang sudah sangat tua, gak ada urusan, gak ada problem, Kita bisa mengatakan, ya AI ya siap gak untuk menyatukan itu mimpi demi kerajaan surga? Gak ada persoalan, ya pasti siap. Udah umur 90 misalnya, mereka gak kepikiran, ya sudah selesai kan, sudah perjuangan sudah panjang gitu ya, sekarang menikmati hidup ya. Tapi coba saudara mengatakan ini kepada anak muda. Anak muda ya, kamu rela gak membiarkan goalmu, kalau Tuhan gak berkenan dengan goalmu itu, kamu biarkan goalmu itu rela untuk kamu submit kepada goalnya Tuhan. Berat. Atau kepada Bapak Ibu sekalian, yang tentunya sebagian besar dari Bapak Ibu bukan orang muda, orang dewasa. Apakah kita rela, mau gak? Kalau goal kita itu harus kita relakan, karena itu gak cocok dengan goal kerajaan surga. Saudara, Petrus ini saya mengatakan satu hal yang saya kira itu nggak masuk akal buat masyarakat manapun. Ini loh different-nya gereja. Ini loh bedanya gereja dengan dunia. Kamu siap merelakan yang menjadi pikiranmu, impianmu, dan seterusnya. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, adalah seperasaan. Ini bisa dibaca sebagai sympathy atau understanding. Compassionate. Kita turut merasakan perasaan orang lain. Nah, saudara, memahami ini bisa memahami banyak hal. Saudara, kita bisa mengatakan misalnya ya, saya itu mengasihi seseorang, saya pokoknya berikan kebenaran, saya berikan kebaikan, saya berikan belas kasihan kepada orang itu, and that's it. Kerjaan gue udah selesai, udah finish. Terus orang itu gimana? Ya dia mungkin nggak paham maksud saya, dia tersinggung, tapi pokoknya kan saya sudah kasih tahu kebenaran sama mereka. Pokoknya saya kan sudah kasih kebaikan kepada mereka. Saya jujur kok mengatakan apa yang saya harus katakan. Kita biasa compassionate itu berhenti di situ, saudara. Tentu ada aspek itu kan ya, saudara harus mengatakan ya di atas ya, tidak di atas ya, kebenaran dan seterusnya. Tapi kita seringkali berhenti gini, saudara. Kita ini understanding, cuma understanding kasihnya, bukan understanding orang yang dikasihi, saudara. Bukan itu yang dimaksud Petrus. Bukan itu yang dimaksud Petrus. Yang dimaksud Petrus adalah how far, seberapa jauh saudara itu pengen mengerti orangnya dan bukan cuma masalahnya, saudara.
understanding the person, memahami orangnya. Karena di dalam mengasihi, kasih kita itu belum sempurna. Kita itu masih harus bertumbuh. Seperasaan itu berarti kita mau mengerti saudara kita, compassionate dengan mereka. To have compassion is to share common feelings. Seberapa atau bisakah atau pernahkah kita itu mengatakan, I feel your pain, saya merasakan itu penderitaanmu, sukacitamu. Atau saya merasakan sukacitamu, saya turut bersukacita. Kita seringkali ini sudah tercemar dengan ini ya, tradisi WA punya selamat itu ya. Ada yang ulang tahun, selamat. Gak even kenal orangnya gitu. Ada yang berduka, ya bagus ya, turut berduka. Tapi nanti kita bahkan gak even beneran mendoakan dan seterusnya. Nah kadang saya juga salah gitu ya, grup terlalu banyak. Kadang ngomong di 4 grup, perlu ya ngomong di 4 grup gitu. Cuman biar kelihatan nulis gitu di grup. Artificial sekali saudara, itu simpati kita. Saya nggak mengatakan semua yang tulis di WA pasti nggak simpatik ya, bisa aja saudara, memang bisanya WA ya WA gitu. Tapi seberapa menit ya, seberapa itu memang sungguh-sungguh kita mau berikan kepada saudara kita, itu jadi satu hal yang kita perlu renungkan. Saya kira budaya WA itu mencemari ya, seringkali ya, karena jadinya cuma itu tok. Sudah berduka, saya sudah kirim WA apa stiker 4 lagi. Wah saudara, kita perlu bertumbuh benar-benar. Kita itu seringkali ya selain keterbatasan dan tentu segala macam tentunya, tapi kita lakukan itu permukaan, artificial sekali. Alkitab mengatakan ini sungguh-sungguh ya, rejoice with those who rejoice, bersukalah dengan mereka yang bersuka, artinya bukan iri hati, dibalut dengan kelihatan happy, benar-benar bersukacitalah dengan mereka yang bersuka, dan weep with those who weep, ya Roma 12 ayat 15, berdukalah dengan mereka yang berduka, menangislah bersama mereka. Jadi simpati itu bukan sekedar situasional. Simpati itu juga kepada orangnya, eksistensial. Yang keempat, Bapak Ibu sekalian, karena ketiga kita sudah bahas, yang keempat penyayang, tender heart. Apa itu tender heart? Seperti saudara masak daging barbecue atau steak, saudara pengen daging yang tender. Kecuali saudara yang senang itu setengah mentah ya, saudara mungkin senang yang awet. Tapi kekristenan itu mengharuskan kita to be tender heart. Saudara, menarik ya kalau gereja itu dikenal sebagai gereja yang lembut, yang gentle. Di dalam bahasa aslinya itu ya, tender heart. Ayo ke gerejaku. Orang-orang di sana, wah, penyayang semua. Sangat ini ya, sangat nggak mungkin rasanya gitu. Tapi sebenarnya apa ya maksudnya ini ya? Apakah kita harus senyum-senyum setiap saat? Kita harus selalu, waduh, sapa semua orang. Kadang mungkin orang datang dengan lagi banyak pikiran, jadi bukan nggak mau nyapa gitu ya. Oh berarti ini nggak penyayang, bukan itu saudara. Kadang orang yang introvert sudah berjuang, dia senyum itu sudah luar biasa melelahkan gitu. Bukan itu juga poinnya saudara. Tapi apa saudara? Approachable. Saudara bisa memahami tender heart itu di dalam pengertian approachable. Kok bisa? Approachable itu bukan seperti saudara marketing dan kemudian saudara approachable, bukan itu saudara. Tapi adalah apa saudara? Kita itu nggak impose, gak menanamkan satu kengerian buat orang ketika melihat kita. Gak intimidatif, gak mengintimidasi. Kita itu adalah orang yang kalau datang, itu orang itu nantikan. Mungkin kita gak banyak bicara. Mungkin kita bukan yang melayani, kita bukan yang menyanyi, kita bukan yang main musik, kita bukan yang khotbah. Tapi kalau lihat kita, itu orang-orang itu merasa, wah ini aku di tempat yang tepat. Saya pernah ketemu orang seperti itu. Kalau banyak di dalam gereja, luar biasa indah. Kita setiap kali melihat dia, gak perlu ada bicara pun, cuman mungkin menyapa dan seterusnya, kita merasa di welcome di tempat itu. Kehadiran yang gak impose fear. Approachable. Meskipun kita gak selalu harus approach. Saudara, ini analogi yang membantu barangkali adalah dari kitab Ulangan di dalam slide berikutnya. Ulangan pasal 32:2 mencatat satu hal yang menarik. Kiranya pengajaranku menitik laksana hujan, perkataanku menetes laksana embun, laksana hujan rintik-rintik ke atas tunas muda, dan laksana dirus hujan ke atas tumbuh-tumbuhan, sebab nama Tuhan akan ku serukan, beritakanlah kebesaran Allah kita. Apa kaitannya Pak? Well, menarik, karena Ulangan itu mengatakan apa sih? Kiranya pengajaran itu datang seperti air yang menitik dan bukan air deras yang merusak. Kita kebalikan hari ini kan. Kita lebih suka hujan yang deras, kalau bisa plus topan, plus petir, plus tornado sih. Tapi Ulangan mengatakan, kita mau menjadi hujan yang rintik-rintik. Kenapa dia pakai istilah hujan? Sebenarnya seorang petani atau seorang yang berkebun itu gak berdoa untuk hujan yang selebat-lebatnya, itu merusak tanaman.
Mereka berdoa untuk hujan yang menitik, hujan yang memberikan kehidupan. Airnya sama, tapi seberapa kita showering itu airnya sangat beda. Saudara. Kadang orang kita masuk ya, sudah kita punya checklist ya ini ya yuk doktrin tulip sudah beres, centang. Doktrin ini sudah beres, centang, dan seterusnya. Langsung kita bombardir semua dan seterusnya. Kadang-kadang saudara, orang juga lagi berduka dan saudara kita kurang sensibel ya, kita langsung wah sikat semua itu ya. Kamu tahu nggak ini nanti dibangkitkan, ngapain nangis? Tender heart saudara. Sama-sama air, sama-sama diperlukan, caranya beda. Saudara, bukan cuma ulangan, Yesaya 40 ayat 10 dan 11 luar biasa. Saudara boleh mungkin catat ayat ini ya, saya nggak bacakan, tapi Yesaya itu mengatakan, Tuhan betapa begitu besarnya Engkau, how mighty, seberapa luar biasanya Engkau, tetapi Engkau datang begitu gentle. Engkau begitu besar, and yet Engkau datang seperti gembala yang lembut. Yesaya itu tidak bisa mengerti kenapa Allah yang begitu besar bisa datang begitu lembut. Saudara, jangan samakan gentleness dengan weakness. Ya. Jangan samakan kelembutan dengan kelemahan. Saudara. Kita dipanggil bukan untuk menjadi lemah. Kita dipanggil untuk menjadi kuat, tapi kekuatan kita ada di dalam Kristus, dan karena itu secure, maka kita bisa menjadi lembut tanpa menjadi lemah. Saudara, saudara kadang-kadang ya nggak bisa ngerti ya. Saudara, nggak ada orang yang akan mengatakan Pak Tong itu lemah misalnya. Nggak akan ada yang mengatakan Pak Tong itu lemah. Tapi kalau lembut, saudara akan tahu itu tanpa harus orang ngomong. Ketika lihat anak-anak itu bisa seneng ketemu Pak Tong. Apakah Pak Tong senyum setiap saat? Enggak juga. Apakah dia kasih kado? Enggak juga. Kok bisa seneng ya? Approachable, tender heart, saudara. Lembut. Itu satu hal yang sangat menarik, saudara. Yang kelima, saudara, adalah humble mind, rendah hati. Kerendahan hati, Calvin katakan, adalah precepts teologi Kristen. Humility is the precept of Christian theology. Ada yang bisa dibantu? Gak apa-apa, kalau ada yang mungkin kesulitan, mungkin sebelahnya bisa bantu. It's okay. Saudara, rendah hati, saudara, humble mind. Calvin katakan sebagai precepts teologi Kristen. Humility. Tapi bahasa asli yang Petrus pakai, mungkin barangkali bukan humility di dalam pengertian rendah hati yang gak sombong. Saudara, itu tentu benar ya. Tapi bukan itu yang Calvin, yang Petrus itu maksudkan. Yang dimaksud Petrus barangkali adalah sebetulnya bahasa etika, saudara. Maksudnya apa bahasa etika? Lembut dan rendah hati itu satu paket, saudara. Itu orang yang siap untuk mengedepankan orang lain di atas dirinya, saudara. Itu yang dimaksud dengan rendah hati. Atau humble minds, pikiran yang rendah. Dan by the way, seia sekata itu paralel dengan rendah hati, unity of minds, terus kemudian humble minds. Penyayang dan perasaan itu juga paralel. Jadi Petrus itu mengatakan itu dua tentang pikiran, dua tentang emosi, semua diikat di dalam gereja Tuhan. Bapak Ibu, kita bisa melihat Matius 11 ayat 28 sampai 29. Bapak Ibu boleh membuka dengan saya Matius pasal 11 ayat 28 sampai dengan ayat 29. Saya akan bacakan dan Bapak Ibu boleh perhatikan di kitab Bapak Ibu masing-masing. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Saudara, Tuhan Yesus itu tentu adalah orang yang strong. Gak akan ada yang mengatakan dia lemah. Saudara. Tetapi dia mau mengatakan apa sih? Inilah kekuatanku, yaitu aku membuka diriku untuk orang-orang itu datang dan mendapatkan comfort, mendapatkan kelegaan di dalamku. Saudara, satu hal yang seringkali kita lupa ya. Tuhan Yesus itu nggak datang sebagai orang yang imposfer juga. Dia menggenapkan itu semua yang Petrus itu katakan di sini. Tuhan Yesus tidak pernah datang dan membuat orang berdosa itu kabur dari dia semua. Dia mengatakan justru dia datang untuk orang berdosa. Dia mengatakan justru dia datang untuk mereka yang terhilang. Kalau yang terhilang didatangi lari, sudah itu tentu nggak works. Dia datang itu bukan juga tanpa teguran. Dia berulang kali tegur dosa. Dia nggak pernah memfilter itu teguran. Tapi orang berdosa nggak lari. Menarik ya. Orang itu tahu, saudara, ketika Tuhan Yesus itu datang dan memberikan firman kepada mereka, tegurannya keras, tapi juga ada penerimaan kalau mereka itu bertobat dari dosa mereka dan seterusnya. Saudara, Tuhan Yesus bukan orang yang akan mengatakan, oh semua ya, ayo kemarin bohong ya, pusap. Yang sana disuruh squat dan seterusnya. Gak demikian gitu. Coba saudara bayangkan ya, 12 murid, ada satu Yudas Iskariot di sana. Tuhan Yesus bisa tahu segala sesuatu, tapi dia nggak pernah lakukan itu kepada mereka.
kemudian ya ini ya bicara yang ini 11 murid ya Yudas keluar, nggak pernah juga. Dia melayani dengan memberikan sepenuh-penuhnya kelembutan itu. Meskipun dia bisa keras. Kalau semua dinilai dengan standarnya, nggak ada yang lolos. Nggak ada satupun yang lolos. Nggak ada satupun yang bisa benar. Nggak ada satupun yang diterima. Bahkan orang yang paling suci sekalipun nggak akan lolos. Saudara, maka tubuh macam apa yang meneladani Kristus? Jawabannya adalah tubuh yang berjuang untuk lembut dan rendah hati. Tentu saudara, kita boleh menjadi komunitas yang digerakkan kebenaran, harus bahkan. Tapi juga kita harus digerakkan dengan kelembutan dan kerendahan hati. Itu bukan hal yang kontradiktif, saudara. Kita harus berjuang untuk menerima, bukan menerima yang murahan, kompromi gitu ya. Kita juga harus berjuang untuk rendah hati, saling melayani dan mementingkan yang lain, sebab tubuh itu lebih penting dari individu. Saudara, kita bisa lihat bahwa pada akhirnya virtue yang Petrus ini katakan, 5 hal ini itu digenapi oleh siapa? Digenapi oleh Tuhan Yesus sendiri. Dia yang melakukan itu semua dan memberikan kepenuhan untuk itu semua kepada gerejanya. Kontradiktif gak dengan dunia? Sangat. Kalau saudara melihat Friedrich Nietzsche, dia mengatakan apa saudara di dalam banyak pemikirannya saudara, bahwa pada akhirnya jantung yang berdetak di seluruh ciptaan, manusia maupun seluruh ciptaan yang lain, adalah will to power. Manusia itu pengen punya satu power to dominate, menguasai, punya satu power yang bisa menduduki. Kenapa orang suka uang? Uang bawa power. Kenapa orang suka jabatan? Jabatan bawa power. Orang pengen punya power terhadap semua. Hewan juga demikian. Yang lebih kuat pasti memakan yang lemah. Manusia juga begitu. Itu kata Nietzsche. Tapi ini nggak kompatibel dengan apa yang Petrus itu katakan. Lihatlah kekristenan. Dia bukan orang-orang yang memperjuangkan will to power. Dia bukan orang-orang yang memperjuangkan dominasi. Dia adalah orang-orang yang dipanggil menempatkan yang lain di atas dirinya. Orang yang dipanggil untuk menjadi penyayang, seia sekata, dan seterusnya. Yang pada akhirnya semua digenapi secara ultimat di dalam diri Kristus. Kristus yang memberikan nyawanya bagi orang berdosa. Kristus yang compassionate. Kristus yang gentle. Kristus yang loving. Kristus yang humble. Kristus yang membawa kita untuk menghidupi segala nilai agung ini sebagai bagian dari tubuhnya. Fakta bahwa kita ada di sini, Bapak Ibu, saya harap itu karena kita bukan cuma digerakkan kebenaran Kristus, bukan cuma digerakkan kepada cinta akan Kristus, tapi juga digerakkan keindahan yang Kristus itu bawa. Kalau kita nggak bisa melihat virtue ini indah ya, kita akan sulit ya, menjadi gereja Tuhan. Kita bisa punya kebenaran kan, kita bisa punya kecintaan lah barangkali secara emosional, tapi kita nggak bisa melupakan aspek terpukau dengan apa yang Kristus itu bawa. Nilai-nilai seperti ini, Bapak Ibu sekalian, yang lebih indah daripada apapun yang dunia tawarkan, yang lebih indah dari worldview dunia yang useless kata Paulus dan Petrus itu. Maka kita perlu memohon belas kasihan Tuhan untuk kita sungguh-sungguh bisa meneladani hal-hal ini. Tapi yang ketiga, saudara, yang terakhir, bagaimana caranya secara konkret mengusahakan nilai-nilai ini di dalam kehidupan kita? Bagaimana secara konkret menjadi seia sekata? Bagaimana secara konkret menjadi seperasaan? Bagaimana menjadi mengasihi saudara-saudara? Bagaimana untuk menjadi penyayang dan rendah hati? Dan saya sangat tergerak dengan kalimat Pontius Pilatus, yaitu kalimat ini, ecce homo. Ecce homo artinya adalah lihatlah dia, lihatlah Kristus. Pilatus mengucapkan ini di dalam kebodohannya. Dia sedang mempermalukan Tuhan Yesus, tapi kita orang Kristen mengambil apa yang bagi dunia bodoh, dan kita mengerti itu adalah hikmat. Kita mengambil apa yang bagi dunia sampah, dan kita tahu itu nilai yang begitu berharga. Kita mengambil salib yang simbol kehinaan bagi dunia sebagai simbol agama kita. Karena di dalam salib ada kasih, keadilan, dan ada kemenangan. Ecce homo, lihatlah Kristus. Siapakah dia? Dia adalah Mesias. Dia adalah pengantara, dia adalah mediator. Tapi siapakah Mesias itu? Dia adalah yang mempunyai 3 jabatan. Dia adalah imam, dia adalah raja, dan dia adalah nabi. Bagaimana saudara jabatan Kristus ini dapat membantu kita sebagai gereja meneladani kehidupannya? Tentu secara sekilas kita akan mengatakan maksudnya apakah kita harus jadi imam, raja, nabi? Tentu bukan itu ya. Tapi maksudnya adalah ini saudara. Setiap daripada jabatan Kristus ini, imam, nabi, dan raja, itu akan memberikan satu bentuk konkret untuk kita teladani. Ini usaha beberapa teolog yang saya ambil dan saya ingin bagikan kepada Bapak Ibu sekalian. Yang pertama, Yesus sang imam adalah Yesus yang adalah sahabat sejati. Bagaimana kita meneladani Yesus yang adalah imam? Ternyata dengan menjadi sahabat. Yohanes 15 ayat 13-15, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Ini Tuhan Yesus ya.
Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Kita sahabat yang dibawa di dalam kebenaran, mendapatkan isi hati Tuhan. Ayat 15, aku tidak menyebut lagi kamu hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya, tetapi aku menyebut kamu sahabat. Karena aku memberitahukan kepadamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Saudara mau meneladani Kristus sebagai imam, tentu saudara tidak perlu mati bagi dosa sesamamu, engkau juga orang berdosa. Tidak. Mau meneladani Yesus sebagai imam, jadilah sahabat yang membawa orang-orang di sekitarmu kepada sahabat yang sejati. Bawalah mereka berrelasi dengan Tuhan dengan memperkenalkan apa yang sudah saudara ketahui dari Tuhan. Tuhan memberikan firman kepadamu dan saya. Tuhan memberikan kepada kita isi hatinya yang didengar dari Bapaknya, ayat 15, dan itulah yang saudara bagikan kepada sesama. Saudara, menarik ya, meneladani Yesus sebagai imam by being a friend, dengan menjadi sahabat. Semua dari kita bisa menjadi sahabat bagi seseorang. Apa yang saudara perjuangkan dari persahabatanmu? Bagi Yohanes, tidak ada sahabat yang lebih baik selain memperkenalkan mereka kepada sang sahabat yang sejati. Saudara akan meneladani Yesus sebagai imam dengan membawa orang-orang sebagai sahabat. Dan kita bisa mendapati hal ini di dalam kehidupan Tuhan Yesus. Dia sangat present, dia sangat hadir, dia membagikan dirinya sampai nanti secara ultimat dia mati di atas kayu salib, mengorbankan nyawanya. Tetapi sebelum dia mengorbankan nyawa pun dia selalu memberikan kepenuhannya di dalam setiap kali dia berelasi. Waktu dia mengajar, dia memberikan hatinya di sana. Waktu dia melayani, dia memberikan hatinya di sana. Waktu dia memberikan mujizat, dia memberikan hatinya di sana. Dan terakhir dia memberikan hatinya di atas kayu salib ketika dia dimatikan menanggung dosa manusia. Saudara dan saya meneladani Yesus sebagai imam ketika kita menjadi sahabat bagi orang lain, membawa mereka kepada Kristus. Yang kedua, bagaimana meneladani Yesus sang Raja adalah dengan menjadi Yesus yang melayani. Saudara, Yesus sang Raja adalah Yesus yang melayani. Dia menjadi diakonos, menjadi steward, menjadi penata layan, menjadi servant. Yohanes 13 ayat 1-17 adalah kisah Yesus yang membasuh kaki murid-murid. Dia tampil begitu rendah. Bukan cuma karena memberikan teladan, tapi juga itu simbol bahwa dia harus melayani orang percaya. Kalau tidak, orang percaya nggak akan bisa selamat. Tapi saudara, kita bisa melihat teladan itu demikian besar. Bagaimana saudara dan saya meneladani Yesus yang adalah Raja by being a servant. Karena dia bukan raja yang mementingkan dirinya sendiri. Dia raja yang mengosongkan dirinya, turun sebagai manusia dengan rupa hamba. A servant. Orang-orang gak menganggap dia. Tapi dia adalah raja yang melayani. Tuhan Yesus mengatakan barang siapa ingin menjadi tinggi, dia harus siap merendahkan dirinya. Tuhan Yesus yang pertama. Dan dia merendahkan paling rendah juga di atas kayu salib. Gak ada yang lebih rendah dari Kristus di atas kayu salib, menanggung dosa manusia pada orang suci. Saudara, kita harus belajar meneladani Yesus sebagai Raja dengan mengikuti dia yang melayani, saudara. Bukan karena force, bukan karena paksaan, bukan karena kehilangan juga. Dia justru membagikan kelimpahan dia kepada semua orang yang dia layani. Menjadi sahabat, menjadi pelayan. Yang ketiga, saudara, adalah bagaimana kita meneladani Yesus yang adalah Nabi, yaitu dengan berdiri bersama orang-orang asing. Kata Yunani xenos itu berarti stranger, tapi juga bisa berarti orang-orang marginal, orang-orang yang dipinggirkan. Di dalam Matius 25 ayat 42-45, Tuhan Yesus mengatakan, sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan, ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum, ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan, ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian, ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak merawat aku. Orang-orang bertanya kepada dia, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar, atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara, dan kami tidak melayani engkau? Dan inilah jawab Tuhan Yesus. Sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Terus sebuah challenge yang terlampau besar. Saudara, meneladani Yesus sebagai Nabi bukan cuma kita mengabarkan Injil, itu harus. Kita mengabarkan Injil itu harus. Tapi Tuhan Yesus itu bukan cuma mengajar di kenyamanan kan ya. Yaitu pergi ke tempat-tempat yang paling gak diinginkan. Siapa yang termarginalkan? Bukan cuma orang yang status sosial rendah. Tapi juga orang yang dipandang hina secara agama. Orang kusta. Yang dipandang hina secara agama. Pemungut cukai. Perempuan Samaria. Dan seterusnya. Mereka juga orang-orang yang terpinggirkan. Dipandang asing.
Siapa orang-orang yang termarginalkan di sekitar Anda dan saya? Saudara mau meneladani Yesus sebagai Nabi, berdirilah bersama mereka dan berikanlah Injil kepada mereka, juga menghidupilah Injil itu di tengah-tengah mereka. Tuhan Yesus melayani orang asing, Tuhan Yesus melayani sebagai hamba, Tuhan Yesus juga mati bagi sahabat-sahabatnya. Saudara, hal-hal yang kita bisa lakukan secara konkret. Ini semua teladan yang sangat mungkin saudara dan saya hidupi di dalam kehidupan ini. Kita mungkin memang bukan gereja yang sempurna, saudara. Kita memang bukan gereja yang selalu sempurna. Jelas, saudara. Very clear. Tapi saudara dan saya, gak ada satupun di antara kita yang gak bisa menjadi sahabat bagi yang lain. Gak ada satupun di antara kita yang gak bisa berdiri bersama orang-orang yang terpinggirkan. Gak ada satupun dari kita yang gak bisa melayani, saudara. Maka jangan mengatakan saudara nggak bisa meneladani Kristus di dalam kehidupan kita. Maka apakah artinya gereja yang meneladani Kristus? Dia bukan gereja yang sempurna, dia adalah gereja yang terus mempertanyakan apa yang dia bisa lakukan, mengikuti teladan dari Tuhannya. Dia adalah gereja yang terus membuka diri kepada teladan Kristus, yang meskipun tidak dilakukan dengan sempurna karena keterbatasan, mereka, gereja itu, mempermuliakan Tuhan. Maka mari hari ini kita menggumulkan kembali, mengkoreksi hati kita, dan menyerahkan hati yang hancur itu kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk perenungan firman pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan terus menggerakkan kami, bertumbuh di dalam kasih, bertumbuh di dalam kebenaran. Kiranya Tuhan tolong kelemahan kami, dan kiranya Tuhan yang boleh membawa kami untuk boleh bertumbuh juga di dalam apa yang kami kurang. Dan kiranya Tuhan yang tambahkan apa yang menjadi kebutuhan kami, dan kiranya Tuhan memberikan kecukupan di dalam hati kami akan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.